Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berada di Kampung Nelayan hari ini. Kita ketemu dengan sosok bagaimana beliau berjuang untuk penghijauan, masuk di salah satu lembaga LPM dan ingin menciptakan bagaimana wisata hijau yang ada di Medan Utara, tepatnya di Labuhan. Hari ini beliau ada di depan kita dan akan banyak kita berbicara perjalanan ini. Kemarin kita ada Pramusrembang yang ada di Pelindo. Kita ketemu dengan beliau. Assalamualaikum, Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ketua? Alhamdulillah, sehat ini. Saya lihat kemarin, Ketua, ada pertemuan Pramusrembang yang ada di Pelindo. Ya. Bagaimana tanggapannya dengan Pramusrembang yang dihadiri oleh wali kota kita yang baru? Alhamdulillah, dalam pertemuan Musrembang itu tepatnya di Gedung Kembar PT Pelindo yang dihadiri langsung oleh Bapak Wali Kota Medan dalam acara Pramusrembang Medan Utara. Alhamdulillah itu dihadiri lebih kurang ada 400 orang menurut undangan. 100 orang dari stakeholder pemerintah dan juga BUMN swasta, dan 300 orang itu dari elemen masyarakat lah, dari kelompok. Dan di sana banyak usul-usul sebenarnya. Tapi kebanyakannya ketika penyampaian daripada masyarakat itu kebanyakannya keluhan. Dan juga kira-kira kritik-kritik terhadap pemerintah maupun badan BUMN, terutama karena yang mengadakan itu adalah Pelindo, ya Pelindo yang paling banyak kena. Nah, di dalam boleh kata diskusi lah ya, Pramusrembang itu narasumbernya dari Polres, itu Bapak Olowan yang baru tuh ya, maaf saya kurang tahu namanya. Nah, kemudian juga dari Pelindo sendiri itu manajer operasi ya, lupa saya nama tuh. Nah, kemudian juga sebagai narasumber juga dari tokoh masyarakat atau anggota dewan, yaitu Bapak Barunsyah. Kemudian lagi narasumbernya itu dari USU, Bapak Profesor Ramdhani kalau saya tahu ya, Profesor Ramdhani. Nah, banyak usul-usul itu. Namun saya sebagai Ketua LPM Kecamatan Medan Labuhan membentuk, setelah berdirinya LPM itu, saya membentuk beberapa kelompok. Dan saya menyampaikan benar-benar aspirasi dari para kelompok itu. Ada dua hal yang penting menurut saya yang saya sampaikan di sana. Walaupun sangat terbatas waktunya, itu pun saya bicara orang yang terakhir. Alhamdulillah, saya sempat memberikan usulan lah. Yang itu hasil daripada kita kumpulkan daripada masyarakat, keinginan masyarakat itu apa yang harus disampaikan. Jadi terkhusus untuk Medan Labuhan yang terlebih spesialisasi lagi, itu di Kampung Nelayan. Saya mengusulkan dua perkara. Yang pertama, saya usulkan untuk menjadikan Kelurahan Nelayan Indah itu sebagai daerah wisata kuliner halal pertama. Tapi yang lebih tepatnya adalah wisata kuliner hijau. Yang itu sebenarnya berdasarkan apa namanya, kalau untuk mengambilkan doktor itu apa namanya? Di atas tesis itu apa namanya? Coba bantu saya, maklumlah orang yang tak sekolah nih. Ya kan? Untuk mengambil doktornya itu kan ada satu tulis namanya. Disertasi ya. Nah, yang judulnya itu wisata kuliner halal. Nah, jadi ternyata tulisan itu yang menurut saya disambut oleh Pemko maupun Pemprov. Yang dulunya pernah direncanakan itu untuk membuka wisata kuliner halal itu di Danau Toba. Namun itu mungkin di sana wilayahnya Kristen, jadi sehingga kalau disebutkan atas nama Islam itu halal, nanti dikhawatirkan Islamisasi gitu, kan gitu. Nah, jadi akhirnya tertariklah. Ini menurut saya, Pemko dan Nano dan Badan Usaha Milik Negara, terutama dalam hal ini Pelindo. Pelindo mengait Pertamina dan juga ini, kira-kira setujulah kalau ini dikembangkan. Dan tempat yang paling tepat untuk melaksanakan, mewujudkan wisata kuliner halal atau wisata
kuliner hijau itu daerah Kampung Nelayan. Kenapa? Karena dia lebih berbasiskan daripada ekowisata, karena langsung berhadapan dengan bahari maritim dan juga mangrove gitu. Nah, jadi yang pertama saya usulkan itu tentang masalah tentang untuk menjadikan Kampung Nelayan Indah itu sebagai pilot project daripada wisata kuliner hijau. Secara spesifikasinya itu adalah Kelurahan Nelayan Indah di Kampung Khaidir. Untuk keseluruhannya ya Medan, katakan Medan Labuhan, banyak tempat juga. Nah, selanjutnya juga kalau yang katakan tadi berkena ekowisata kan berkenaan dengan air. Kita memang di bibir pantai langsung ke laut. Nah, kenapa juga saya sebutkan dia itu ekowisata? Karena juga berhubungan dengan hutan mangrove. Dan saya sebetulnya juga adalah sejak tahun 2007 belum ngerti lagi tentang adanya CSR, tentang penanaman mangrove itu, saya sudah membentuk 40 orang gitu. Namanya tak terorganisir, nggak ada ketua ketika itu. Kami tanamlah mangrove itu. Dalam hal ini adalah kami bilang pokok bakau. Ya, boleh lihat tuh sekarang ini satu candara. Sisa daripada yang kami tanam tuh inilah yang tersiap sekarang ini. Sudah 17 tahun. Baru belakangan lah kita dapat bantuan juga sedikit dari Pelindo juga ada tentang masalah mangrove. Dari Pertamina juga melalui rumah zakat saya juga pernah menanam bibit mangrove untuk ditanam di tempat lain. Kan demikian. Nah demikian juga dari PTP saya juga pernah menerima sedikit bantuan daripada mangrove PTP 2. Nah, jadi itu yang pertama. Nah di samping itu saya dari dulu pernah berpikir, karena saya kan dibesarkan di anak nelayan, walaupun saya bukan nelayan langsung, tapi saya selalu pernah mengikuti turun ke laut apa yang diperbuat oleh mereka. Lalu melihat situasi hal keadaan alam itu sendiri, bayangkan, masa saya itu masih kira-kira umur belasan lah, kata 11 tahun itu, kalau kita mau buka puasa, dulu kan jam 3, jamnya itu kan kereta api lewat. Nggak ada lauk di rumah, ikan. Kita bisa saja dibawa pergi ke parit itu cari ikan. Saat itu kita bisa dapatkan 1 ekor bisa untuk menjadi lauk untuk makanan. Nah sekian puluh tahun sudah berkembang, saya berpikir bagaimana lautnya itu juga. Bahkan terjadi pendangkalan, reklamasi, penutupan hutan-hutan oleh kolam-kolam. Sementara lahan yang digunakan itu juga, sementara penduduknya bertambah bagaikan deret ukur. Jadi jangan heran, pendapatan income per kapita yang paling rendah itu adalah nelayan, yang nggak usah heran. Saya tidak menceritakan kejelekan lain, tapi itu fakta. Kenapa nelayan susah untuk dibilang dibangun? Dengan alasan yang banyak, pendidikan kurang, tertutup, kurang bergaul, terlibat narkoba. Miris kita sebagai orang tua yang dibesarkan sebagai anak nelayan. Lalu saya berpikir, bagaimana lahan yang demikian habis, sementara harapannya di laut itu tahu sendiri. Saya nggak mau memburukkan siapapun nih. Tapi solusinya apa yang bisa kira-kira kita timbulkan inovasi baru, bagaimana supaya ada perubahan setidak-tidaknya. Tapi saya yakin bila itu memang dijalankan, bukan sekedar perubahan, kita bisa jadi makmur. Bagaimana jalannya? Pertama, kenapa nelayan itu tidak berikan pendidikan untuk bisa di samping dia nelayan juga dia bertani. Bertani apa gitu? Hidroponik. Walaupun dalam bentuk manual tradisional hidroponik, ya tentu saja perlu pendidikan penyuluhan dalam masalah itu. Perlu adalah mekanisme sehingga mereka tertarik dengan itu. Nah, bagaimana caranya gitu? Kita harus buat hidroponik. Ya, setidak-tidaknya antara satu rumah ke rumah yang lain tidak pernah beli sayur selamanya. Karena kita bisa tanam berbagai macam sayur. Ya kan? Saya tak perlulah teknisnya seperti apa, tapi kita semua dapat membayangkan perkara tersebut. Kemudian untuk secara dia benar-benar bisa menjadi komersial, yang usulan kedua yang saya anukan adalah nelayan tuh bertani, khususnya dibuat rumah hijau atau greenhouse. Yang itu ya sistematis lah. LOT ya, IoT ya, Internet of Things. Ya, itu nanti mungkin bagian lain yang bisa menjelaskan itu dengan baik. Nah,
tapak-tapak itu untuk khusus daerah Kelurahan Nelayan Indah, khusus Kampung Haidir, kita sudah menyiapkan lahan baik untuk wisata kuliner hijau maupun untuk sebagai desa percontohan, kelurahan percontohan dan indah itu, kami siapkan tanah 10 hektar untuk bisa tadi dididik atau sebagai contoh bagaimana nelayan bisa bertani. Ya kan? Nah, itu termasuk pada kelompok yang pertama. Artinya usulan pertama tentang masalah menjadikan Kampung Nelayan Indah itu khususnya Kampung Haidir dijadikan wisata kuliner hijau. Itu usulan pertama. Kan itu? Nah, juga hutan-hutannya supaya mangrove kita lestarikan. Di sana kita sudah sediakan tapak untuk jalan kaki, tinggal dibenahi secara baik. Untuk bersepeda, untuk dayung, bebek air apa segala macam. Siap tempat itu. Tempat itu kira-kira yang jadi itu udah 10 hektar gitu. Dan pasti bisa bekerja sama kepada masyarakatnya. Dan kita siap untuk hal itu dengan keamanannya. Nah, usulan kedua adalah tentang masalah bagaimana kita membiakkan, membudidaya kepiting, penangkaran, bahkan penetasan telur itu pemijahan ya. Kenapa itu tidak dilaksanakan? Kepiting ini untuk kebutuhan Kota Medan aja nggak terpenuhi. Barang itu ekspor, komoditi ekspor. Kalau ini berhasil kita ciptakan, mungkin Kampung Nelayan Kota Medan adalah yang pertama Indonesia bisa membuat komoditi ekspor ke luar negeri. Karena sifatnya itu, kepiting ini, ketika dia bertelur, dia hutan darat gitu, naiklah dia ke mangrove ini. Mangrove itu banyak jenis, satu diantaranya bakau, ada nireh, ada cingam, ada beluntas, ada piai dan semacamnya. Kan itu. Dia nanti kawin sama pasangan di situ. Ketika dia sudah pada telur, dia akan turun ke laut. Di situ dia melepaskan telurnya. Menetas, dia akan balik menyebar, dia akan mencari ke darat balik. Kalau ini berhasil kita buat, bukankah kita Medan orang yang pertama gitu? Maka saya harap pemerintah dalam hal ini, ya terutama ya pihak Pelindo yang memperkarsai atau yang menyediakan sebagai mediator pada tanggal 15 ya kemarin hari Selasa untuk menggait BUMN yang lain atau pengusaha-pengusaha yang lain bagaimana bisa mewujudkan agar kita khususnya nelayan bisa taraf hidupnya meningkat gitu. Tidak lagi dia itu dipandang susah dibina. Sehingga untuk sekolah aja pun susah. Bagaimana bisa sekolah gitu? Lapangan kerja nggak ada, makan juga. Ya, tak usah kita banyak cerita tentang masalah itu. Tapi saya pikir seluruh instansi, seluruh siapapun harus menyambut dan memikirkan bagaimana ini bisa wujud. Sementara itu barangkali yang saya jelaskan. Ya. Kedua, terkait lahan yang 10 hektar itu, kan itu lahan sudah disiapkan oleh masyarakat, ataukah itu memang lahannya siapa yang punya ini? Jadi kan masyarakat ini kan tanda tanya, kok ada lahan tiba-tiba 10 hektar, terus masuk pemerintah, investor masuk kan nanti bingung. Tapi sebenarnya lahan ini siapa yang punya itu? Nah, sebenarnya kalau bilangan yang punya, malu saya ya. Artinya saya menguasainya. Tapi itu memang sejak awal itu dikelola oleh masyarakat dan saya biarkan itu untuk masyarakat gitu. Seperti itu. Jadi saya siap demi kemajuan masyarakatnya, khususnya Nelayan Indah. Ya apa peraturan yang buat silakan, saya akan tanda tangani. Siap. Tapi saya yakin semua peraturan itu akan memang benar-benar dapat diterima akal. Benar. Saling menguntungkan satu dengan yang lain. Kalau saya udah 65 tahun, kemana perlu saya bawa? Nggak tahu saya besok saya masih hidup lagi apa tidak. Dan mudah-mudahan ini dipercayai apa yang saya ucapkan. Artinya legalitasnya itu keberadaannya sudah mantap lah. Sudah mantap. Tinggal walaupun secara anunya itu adalah SK Camat. Tapi sejak awal, dari sejak dulu sampai sekarang ini, belum ada satu manusia yang komplain. Jadi mudah-mudahan pihak pemerintah, masyarakat, dan ketua yang pengelolanya ini akan segera terwujud.
Kita doakan. Ya, itu. amin. Jadi apa harapannya nih Don untuk segera dan mempercepat ini harapannya untuk pemerintah dan para investor yang akan ke sini? Ya, pertama saya mengharapkan agar pertemuan itu, pertemuan kemarin dan sekarang itu memang disebarkan secara luas. Sehingga para pemikir kita untuk bagaimana mengentaskan kemiskinan lah, kalau apa, kira-kira boleh saya sebutkan demikian. Khususnya untuk daerah saya lah gitu. Siap. Ya, saya mengharapkan lah, terutama dari Pemko sendiri, apalagi Pemprov, demikian juga yang sekira-kiranya saya pikir kalau untuk badan usaha milik negara secara khususnya, lebih suka mengeluarkan CSR daripada mengeluarkan pajak. Karena begini, saya mempercayakan itu, bukan saya mesti mengatur ini, enggak. Bikinlah undang-undangnya itu yang kira-kira memudahkan semuanya dan akan mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya. Jadi saya menyuruh kepada sekolah dari semua pihak lah untuk dapat mewujudkan. Sebenarnya itu kan memang program pemerintah tuh, bagaimana ketahanan pangan, pematahan pangan tadi apa saya pikir ya salah satunya tadi adalah greenhouse. Yang setiap desa kan diperlukan oleh pemerintah itu secara global, setiap desa, setiap kelurahan itu 400 kilo setiap hari. Kita bisa wujudkan itu melalui greenhouse. Demikian juga untuk melakukan ekspor tadi, kepiting tuh bayangkan aja. Imlek aja kita di sini bisa sampai di pasar 800 kilo. Demikian. Kenapa enggak itu kita kembangkan? Contoh, kenapa udang bisa ditetaskan? Kenapa ikan bisa ditetaskan? Kenapa kepiting tidak di alamnya sendiri? Masa teknologi canggih seperti ini nggak bisa dibuat? Jangan bilang duit nggak ada. Masalahnya khususnya pemerintah. Kalau mau jadi. Apalagi lahan nggak ada. Semua ada, sudah ada. Semua ada. Sudah diciptakan Tuhan. Sudah. Nah. Jadi Ketua, satu season hari ini kita bahas. Nanti ada lagi yang lebih penting, masalah mangrove yang lebih kurang hampir 60 hektar yang sudah dijalani selama 17 tahun. Ini adalah salah satu objek wisata yang bagi masyarakat yang tidak tahu di Kota Medan ini rupanya ada di Labuan di sini yang memang luar biasa. Nanti kita akan meliput itu dan kita akan turun tangan langsung dan kita akan melihat bagaimana tempatnya dan kita akan melihat wisata kuliner hijau itu yang 10 hektar itu juga. Baik. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Jadi mudah-mudahan masyarakat yang melihat ini dan tertarik bisa datang ke sini untuk melihat wisata hijaunya walaupun belum jadi. Dan untuk hutan mangrove-nya bisa dilihat di seputaran rumah ketua. Dan bagaimana nanti perjalanannya, ikuti terus perjalanannya di wisata kuliner hijau dan melihat hutan mangrove yang ada di Labuhan, tepatnya di Kampung Nelayan. Mudah-mudahan semuanya bermakna. Jadi Ketua, terima kasih banyak. Terima kasih. Sukses terus, sehat-sehat. Insya Allah. Terima kasih.